Pemirsa, kembali lagi di Kata Dokter, kita masih membahas mengenai terapi yang membantu proses penyembuhan penyakit dan kali ini kita bicaranya mengenai COVID-19. Pertanyaan saya ulang loh Dokter Fajar, karena kan pertama dokter ya, kalau bukan dokter aja tuh stresnya tinggi karena baca media sosial macam-macam lah, karena orang simpang siur, suruh gini, aduh macam-macam deh, yang kumur-kumur pakai udah macam-macam. Nah saya pengen tahu dokter tuh selama perjalanan penyakit yang berapa lama sih dok, hitung-hitungannya dok di rumah sakit tuh dok? Saya 21 hari, 3 minggu. 3 minggu nggak ketemu keluarga sama sekali, paling video call barangkali ya dok ya? Video call ya. Iya. Tapi kalau video call kan justru kita pengen nggak kelihatan sakit ya. Kasihan anak-anak ya. Kasihan ya. Ya pasti kasihan anak-anak lah. Kasihan istri. Memang sebetulnya yang paling tidak enak itu karena stresnya ya, karena stres. Ya. Apalagi teman saya kan kebetulan waktu dirawat di Pasar Minggu, 3 hari kemudian dia perburukan, dia harus masuk ke ICU. Nah itu bisa dibayangkan kan saya semakin stres kayak apa. Iya, kepikirnya waduh jangan-jangan habis ini saya gitu ya. Jadi giliran saya kapan nih? Aduh. Ya, nah itu saya di situ makin stres, kemudian. Apa yang dirasakan gejala stresnya mungkin pemirsa ingin tahu juga di rumah itu nggak bisa tidur kah, jantung berdebar-debar kah, keringat dingin kah atau apa? Saya yang terutama tidak bisa tidur ya. Jadi kita sebagai orang yang beragama ya, kita memang sudah mengingat Tuhan ya, kemudian sudah pasti ibadah pasti jalan lah itu ya. Tanpa harus dibicarakan di sini pasti gitu ya semua ya dok. Tapi tetap aja dok ya. Tapi tetap kepikir ya, karena kita kan makhluk sosial ya. Akhirnya kita ceritanya ke media sosial, terpaksa ya media sosial. Dari ke grup. Dok, saya sempat dikeluarkan dari grup loh dok. Karena saking pengen ngobrol ya. Jadi saya banyak ngobrol. Loh, saya kan biasanya jarang komen lah ya, jarang komen. Ini kok jadi Dokter Fajar banyak ngomong nih. Kayak curhat ya? Iya kayak ini bener Dokter Fajar nggak sih nih? Oh disangkanya bukan Dokter Fajar. Ini handphonenya dihack nih kali ini. Akhirnya dikeluarin saya dok. Saya kebayang ya dokter anak konsultan yang pasiennya banyak banget, jarang banget komen, kok tiba-tiba sekarang ngomong Karena terus. kan untuk mengeluarkan ya stresnya itu kan. Tapi mereka tahu nggak dokter kena positif? Tahu, ada yang tahu ya, ada yang tahu. Ini bener nggak nih? Saya akhirnya dikeluarkan saya kontak sama temen yang dulu adminnya sahabat lah ya, sahabat. Kok saya dikeluarin? Tolong dimasukin lagi dong. Kamu bener Fajar nggak sih? Ini dulu pacaran sama siapa yang ini? Ya sampai diceknya gitu. Ceknya kan begitu. Nah dok, ini medsos nih betul-betul ya pemirsa ya. Bukan ini cerita lucu di balik COVID ini ceritanya. Ya, bahwa sampai dikeluarkan karena orang yang biasanya pendiam tidak pernah komen, akhirnya curhat karena sendirian di dalam ruangan isolasi. Satu, ngerasa sendirian dok, sepi. Kedua, nggak bisa tidur. Nah, terus ini berlangsung berapa lama, terus mengatasinya gimana dok? Itu ya hampir selama dirawat ya, saya sulit tidur, malam itu susah. Ya pantesan 6 kilo turunnya ya dok ya. Iya, apalagi memang mual ya. Mual, jadi sulit makan ya. Terus efek samping dari obat kloroquine juga mungkin agak mual ya. Iya. Nah, itu kebetulan ada teman yang baik juga ya, artinya menghubungi saya. Itu waktu itu saya kenal di Harapan Kita. Dia mengobati pasien-pasien saya yang kesakitan gitu ya. Ini pasien dokter ini kebanyakan, itu konsultan apa dok? Hematologi onkologi. Nah, hematologi onkologi biasanya pasien itu kebanyakan karena kanker ya dok ya? Kanker anak ya. Kanker anak, kebayang gitu ya sebetulnya. Ini dokter nih ketemu pasien yang juga berat juga gitu ya biasanya. Jadi mereka-mereka yang memang kan kalau kanker-kanker hematologi, leukemia dan sebagainya kan memang berat juga. Memang berat ya, dan sakitnya kan hebat ya. Jadi dia pernah dokter berhubungan dengan teman-teman yang memang membantu ini pengobatan untuk ini ya. Ini pengobatan alternatif atau gimana dok? Dia hanya pakai ini aja kok relaksasi gitu ya. Ya, seperti hipnoterapi tapi lebih ringan aja. Nah dokter kemudian ikut begitu? Nah kebetulan karena dia menghubungi saya nih, telepon terus WA dulu WA. Boleh Pak Andreas, tolong saya nggak bisa tidur nih, bisa dibantu nggak? Oh boleh dok. Pakai telepon aja bisa dia bilang. Oh jadi dia nggak pernah datang langsung? Jadi nggak ketemu sama
Dokter Fajarnya. Enggak Jadi ketemu. by handphone pun dia bisa dengan mendengarkan suaranya, Iya. Anda merasa nyaman dan bisa tidur. Oh, Gini loh keren dok, banget ada ya. petunjuknya pasti disuruh petunjuknya, apa, suruh iya. apa gitu loh dok. Bukannya kemudian dia dengerin suaranya Pak Andreas aja enggak. Ya, nanti seperti apa? Enggak Nanti tahu kita nih pengen kita tahu, apa ya. ada nafas atau bagaimana sih dok? Itu apa dok yang dikerjakan? Iya, jadi itu diajarinya saya ya, tarik nafas panjang, terus ditahan selama 7 hitungan ya, 7 hitungan. Terus dikeluarkan lagi, keluarkannya sambil ketawa dok. Oh, Jadi tarik nafas dari hidung, kemudian dikeluarkan lewat mulut, keluarkannya sambil ketawa dok. Sambil ketawa, iya. Padahal kita lagi sedih ya, karena Padahal nggak bisa kita tidur lagi kan. nggak enak. kan nih kalau kedokteran kan gitu ya dok ya. Evidence Ini, Bu, based kan itu suka kan mana maaf ya dok evidence biasa based kan sama- dok. Evidence tapi based dokter apa? pada waktu itu Ini udah cerita dari- pasrah. Itu gimana? Udah Apa pasrah pada waktu itu. Udah pasrah ya, karena ikutin aja gitu. memang, tapi benar juga kan yang kita diserang kan pernafasan Paru-paru. ya, Iya. paru ya. Kalau ini untuk latihan saya juga ya lebih bagus lah. Saya tarik Oke. nafas. Nanti dulu satu lagi Kita- pertanyaan iya, belum, satu kita- pertanyaan lagi. Jadi waktu mengerjakan semua itu yang dari Pak Andreas itu bisa tidur nggak dok terusnya? Nah, setelah itu kan saya pikir kenapa mesti ketawa gitu ya. Ini memang membuat kita senang kan. Nah, itu kan ada hormon endorfin yang akan keluar. Nah, saya Ada memang- hormon saya endorfin. Ada hormon Ah, endorfin yang keluar waktu kita ketawa. Terus Iya. ternyata si terapi ini membantu untuk menenangkan yang pasti Iya. ya. Nanti kita bahas lebih Iya. jauh ya dok ya. Boleh, Kita akan bahas kalian nih pemirsa, kita akan datangkan langsung Pak Andreasnya. Pak Andreas biar menjelaskan semuanya apa sih terapinya. Terus kalau ngomongin evidence base-nya itu gimana, apa yang hormon apa yang barangkali ikut serta di sana, nanti juga kita Iya. bahas ya. Dan pemirsa, Pak Andreas ini juga ya teman daripada Dokter dokter Fajar. Fajarnya dan sudah membantu begitu banyak pasien-pasien. Jadi bukan hanya untuk COVID saja ya, untuk pasien-pasien kanker, leukemia, dia juga membantu. Seperti apa sih tekniknya? Setelah jeda yang berikut ini, tetap di Kata Siapa? Kata dokter pastinya.